Di sebuah kota kecil, sekolah menengah bernama Harapan Bangsa sedang sibuk. Guru mengumumkan bahwa pada 9 Desember, sekolah akan mengadakan festival kejujuran untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Semua murid diminta membuat karya, drama, poster, atau cerita. Raka, seorang remaja cerdas tapi sering sinis, merasa malas. Apa gunanya bicara soal korupsi? Itu urusan orang dewasa, gumamnya. Namun, sahabatnya Mira berkata, justru kita harus mulai dari sekarang. Kalau kita terbiasa jujur, kita bisa melawan monster itu. Malam itu, Raka bermimpi. Ia melihat monster hitam bernama korupsi, merampas buku dari anak-anak, mengambil mainan, bahkan menutup pintu sekolah. Anak-anak menangis, tidak bisa belajar. Tiba-tiba, muncul cahaya dari sebuah koin emas, bertuliskan jujur. Koin itu jatuh ke tangan Raka. Saat ia mengangkatnya, monster itu melemah. Anak-anak bersorak. Kejujuran adalah senjata kita. Raka terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa mimpi itu nyata. Keesokan harinya, Raka menceritakan mimpinya kepada Mira. Mereka sepakat membuat drama berjudul Koin Kejujuran. Dalam drama itu, monster korupsi digambarkan sebagai sosok gelap yang suka mencuri. Anak-anak bersatu memegang koin kejujuran. Tiap kali mereka berkata jujur, monster itu semakin kecil. Teman-teman lain ikut bergabung. Ada yang membuat kostum monster, ada yang membuat koin besar dari karton berwarna emas. Hari festival tiba. Aula sekolah penuh dengan murid, guru dan orang tua. Drama Raka dan Mira dimulai. Monster korupsi masuk dengan suara menggelegar. Aku akan mencuri semua hak kalian. Anak-anak di panggung berteriak. Tidak, kami punya koin kejujuran. Setiap kali mereka berkata jujur, aku tidak menyontek. Aku berbagi dengan adil. Aku berani berkata benar. Monster itu mengecil. Hingga akhirnya hilang. Penonton bertepuk tangan meriah. Guru berkata dengan mata berkaca. Kaca, inilah makna 9 Desember. Korupsi bukan hanya urusan orang dewasa. Setiap anak bisa melawannya dengan keberanian untuk jujur. Setelah festival, Raka dan temannya membuat janji kecil. Tidak menyontek saat ujian. Tidak berbohong pada guru atau orang tua. Selalu berbagi dengan adil. Mereka menyebut janji itu sebagai koin kejujuran. Setiap kali ada yang tergoda berbuat curang, mereka mengingatkan. Ingat koin kita. Suasana kantin sekolah selalu ramai. Hari itu, antrean panjang membuat beberapa murid kesal. Doni, teman Raka, mencoba menyelinap ke depan. Cepatlah, aku lapar, katanya sambil mendorong teman lain. Mira menegur. Doni, itu tidak adil. Kamu seperti monster kecil yang mencuri giliran orang lain. Doni tertawa. Ah, itu kan cuma antrean. Raka mengangkat tangan, seolah memegang koin kejujuran. Kalau kita mulai curang dari hal kecil, monster korupsi akan tumbuh besar. Ingat janji kita? Doni terdiam. Ia mundur ke belakang antrean. Sejak hari itu, anak-anak menyebut antre dengan tertib sebagai koin kejujuran di kantin. Di perpustakaan, seorang murid bernama Sinta ketahuan menyalin seluruh isi buku untuk tugasnya. Guru perpustakaan berkata, Sinta, menyalin tanpa usaha itu sama saja menyontek. Sinta menunduk. Aku takut nilainya jelek kalau aku menulis sendiri. Raka mendekat. Sinta, kejujuran lebih penting daripada nilai tinggi. Kalau kita berani jujur, kita belajar sungguh-sungguh. Mira menambahkan, menyontek itu juga bentuk korupsi kecil. Kita mencuri hasil orang lain. Sinta akhirnya berani mengakui kesalahannya dan menulis ulang dengan usahanya sendiri. Anak-anak menyebutnya koin kejujuran di perpustakaan. Saat pertandingan sepak bola, tim Raka melawan tim Doni. Pertandingan seru, tapi ada pemain yang sengaja menjatuhkan lawan. Gol, kita menang, teriak Doni. Namun wasit kecil dari kelas lain berkata, itu pelanggaran. Gol tidak sah. Doni marah, biarkan saja. Yang penting, kita menang. Raka menepuk bahunya. Menang dengan curang, sama saja memberi makan monster korupsi. Lebih baik kalah, tapi jujur. Akhirnya, tim Doni menerima keputusan wasit. Mereka belajar bahwa kejujuran lebih penting daripada kemenangan semu. Anak-anak menyebutnya koin kejujuran di lapangan. Suatu sore, Raka dan Mira bertemu seorang pedagang kecil di dekat sekolah. Pedagang itu bercerita, aku sering diminta bayar pungutan liar. Padahal, aku hanya jualan untuk keluarga. Raka terdiam. Jadi monster korupsi itu bukan hanya di sekolah, tapi juga di luar. Mira berkata, kita harus bersuara. Kalau anak-anak berani jujur, orang dewasa juga bisa belajar. Mereka membuat poster besar bertuliskan, Stop Korupsi. Mulai dari sekarang, poster itu dipajang di sekolah. Guru bangga, dan pedagang kecil itu tersenyum. Anak-anak menyebutnya koin kejujuran dari rakyat kecil. Malam itu, Raka kembali bermimpi.
Ia melihat monster korupsi yang dulu besar kini mengecil, dikepung cahaya dari jutaan koin kejujuran. Anak-anak dari berbagai negara muncul. Ada yang memegang poster, ada yang menanam pohon, ada yang berani berkata jujur. Monster itu akhirnya lenyap, digantikan pelangi terang. Raka mendengar suara bergema. Kejujuran adalah bahasa dunia. Setiap anak bisa menjadi penjaga masa depan. Saat terbangun, Raka tersenyum. Ia tahu, perjuangan melawan korupsi dimulai dari hal kecil, tapi bisa bergaung ke seluruh dunia. Monster korupsi bisa muncul di mana saja. Di sekolah, di rumah, bahkan di hati. Tapi setiap kali kita memilih jujur, monster itu melemah. Ingatlah, setiap 9 Desember kita diajak untuk mengangkat koin kejujuran, agar dunia tetap adil dan mimpi anak-anak tidak pernah dicuri.